Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update pesan harian untuk hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua ya. So, bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke? Yang pertama aku awali dengan pesan healing untuk hari ini. Oke. Archangel, you are a light worker who has come to earth to teach about love. Jadi pesan malaikat untuk healing hari ini, kamu adalah light worker, pekerja cahaya yang dihadirkan di bumi ini untuk mengajarkan tentang cinta kasih, ya, compassion. Jadi angel menekankan bahwa kamu nih seseorang yang spesial, kamu seseorang yang istimewa, ya, kamu diberi gift ya oleh Sang Pencipta, di mana kamu dihadirkan di bumi ini untuk mengajarkan tentang cinta kasih. Jadi jalankan tugas itu dengan ketulusan ya, untuk kebaikan semua makhluk di bumi ini. Oke. Untuk pesan healingnya, kita lanjut untuk wisdom message ya, atau pesan bijak untuk hari ini. Aku menggunakan kartu wisdom atau ini lesson journey oracle card. Oke. Relationship, I am attracted to those people who serve my higher good ya. Hari ini akan terjalin sebuah relationship ya, karena ini pesan general jadi artinya luas. Bisa relationship dalam percintaan, jadi kamu dipertemukan dengan seseorang yang kok ternyata kalian merasa match gitu ya, merasa cocok ya, akhirnya kalian bersepakat ya untuk menjalin relationship. Bisa juga ini tentang bisnis, karir, pekerjaan ya, atau persahabatan ya. Mungkin hari ini kalian ada dipertemukan, mungkin ada appointment dengan seseorang gitu ya, yang berkaitan sama kerjaan atau bisnis, dan ternyata deal gitu. Kalian merasa cocok satu sama lain, merasa di vibrasi yang sama, sefrekuensi untuk ngejalanin bisnis atau yang ada kaitannya sama pekerjaan ya. Akhirnya kalian membangun sebuah hubungan yang kuat ya. Bisa pula tentang pertemanan atau persahabatan, di mana hari ini kalian dipertemukan dengan seseorang yang ya, terus kalian ngerasa sefrekuensi, kalian ngerasa cocok, kok berasa udah kenal lama ya. Nah, kalian akhirnya mempunyai hubungan yang kuat. Nah, dan kalian menarik energi orang-orang baik ya, karena kalian pun juga melakukan kebaikan. Jadi kalau misalkan kita ini ya, I am attracted to those people who serve my higher good ya. Aku menarik energi orang-orang ya, yang dimana mereka orang-orang yang positif, orang-orang baik ya, karena apa yang aku lakukan juga untuk kebaikan itu. Jadi ketika kita ingin menarik energi orang-orang yang positif ya, kita pun juga harus melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif. Kalau kita baik, pasti yang didatangkan dalam kehidupan kita tuh juga orang-orang baik. Baik relationship dalam hubungan percintaan, pertemanan, karir, pekerjaan, bisnis. Oke.
Next, judgment ya, tentang penghakiman. I understand that everyone has their own unique path and challenges. Jadi, aku mengerti bahwa setiap orang punya keunikan masing-masing dalam menjalani hidupnya atau punya perjalanan hidup yang unik ya, yang masing-masing pasti berbeda, dan juga ujian hidup atau challenge yang berbeda-beda. Jadi kita pun tidak perlu menghakimi orang lain, karena sebenarnya kita juga punya perjalanan hidup sendiri yang ya mungkin menurut orang lain tidak sama ya seperti apa yang kita pikirkan, atau sebaliknya, karena menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik, menurut orang lain baik belum tentu menurut kita baik. Jadi kayak kita punya jalan hidup masing-masing ya, punya tantangan hidup yang berbeda mungkin satu sama lain ya, kita tidak perlu menghakimi ya, lebih baik fokus dengan kehidupan kita sendiri, urusan kita sendiri ya, yang menurut kita baik jalani, yang menurut kita memang tidak baik ya kita tidak bisa menghakimi ya, hanya bisa melihat ya, dan tetaplah fokus dengan diri sendiri. Oke. Next, kita lihat. Oh, friendship. Nah, ini sinkron ya dengan relationship tadi udah aku sampaikan juga ya. I understand that a friend is in my life for a reason. Jadi, aku mengerti bahwa teman yang dihadirkan dalam kehidupanku pasti untuk sebuah alasan ya. Kita tuh kan pasti punya banyak teman, dan setiap kehadiran dari mereka itu pasti dengan fase yang berbeda-beda, dengan keunikannya masing-masing ya, dan juga dengan berbagai macam pembelajaran. Jadi setiap teman yang dihadirkan, yang kita temui, yang menjadi teman kita itu pasti ada alasannya ya. Ketika kita dipertemukan dengan si A, ternyata kita mendapatkan sebuah pelajaran. Dengan si B, kita mendapatkan pengalaman baru. Mungkin ketika dia bercerita atau menyampaikan kisah hidupnya, kita mendapatkan pengalaman ya, atau ketika kita menghadapi sebuah masalah dengan teman kita, akhirnya kita mendapatkan pelajaran ya, atau bahkan ketika kita berteman dengan seseorang dan di situ kita menjadi lebih baik, menjadi lebih banyak wawasan, kita banyak kemajuan. Nah, itulah ada alasannya ya, selalu. Oke. Jadi kalaupun ternyata kita udah nggak deket ya dengan teman kita, entah dia yang menjauh atau kayak kita yang ada sebuah perasaan lebih baik, kayaknya aku jauh aja, atau mungkin satu sama lain udah masing-masing sibuk ya, itu nggak ada yang salah ya, karena memang fasenya udah selesai ya, dimana setiap teman dihadirkan karena untuk sebuah alasan. Oke. So, kita lanjut untuk energi hari ini. Oke. Queen of Swords. Hari ini kalian akan berdealing dengan energi Queen of Swords, energi feminim. Dia sangat tegas, disiplin, mungkin dengan ego yang tinggi, dengan prinsip yang kuat ya, sehingga untuk berdealing dengan energi ini kita perlu bisa fleksibel, menyesuaikan diri. Maksudnya menyesuaikan diri dengan karakternya dia ya. Dimana kalau misalkan ini bos kamu nih ya, udah tahu orangnya strict, jadi nggak mau kalau sampai telat, nggak mau kalau sampai nggak on time atau nggak on schedule ya, kita harus lakukan itu ya, karena ini energi Queen of Swords ini kayak ya mungkin sosok bos gitu atau pimpinan,
mungkin klien atau customer, bahkan bisa jadi energi orang tua perempuan kita ya, ibu, atau bisa juga nggak harus gender sih ya, energinya aja, energinya feminim tapi kuat, karakternya tegas, disiplin, cenderung kaku. Nah, ini apabila klien atau customer ya otomatis kita mesti nge-treat yang berbeda sama klien yang lain ya. Kita harus disiplin, kita harus on time, kita harus tegas pula ya. Kita nggak boleh pelin-pelan. Nah, seperti itu. Dan jika ini energi kita, hari ini kamu akan bisa secara tegas memegang prinsip kamu, mengambil sebuah keputusan yang kamu rasa itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan atau nggak sesuai dengan prinsip hidup kamu. Di sini kamu akan bisa tegas. Kalau iya iya, kalau enggak. Itu ya. Bahkan kalau untuk keuangan ya, hari ini kalian akan bisa lebih disiplin untuk memangkas kos-kos atau pengeluaran yang kalian rasa nggak terlalu urgent. Oke, Ten of Swords ya. Sempat ada situasi yang memang harus delay atau kayak harus tertunda atau bahkan kayaknya cancel gitu ya. Nah, di sini juga aku rasa kalian bisa mengambil suatu tindakan tegas ya. Jadi kalau misalkan kalian rasa ini ada sesuatu hal yang nggak worth it, nggak berkembang, nggak bisa bertumbuh, apalagi kayak kalian udah merasa nih nggak ada harapan nih ya, percuma mau ditungguin, ini kalian akan bisa tegas untuk memutuskan melakukan sebuah tindakan atau memutuskan hubungan, atau mungkin tidak lagi bekerja sama ya, karena nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan, atau waktunya kok makin molor kayak gitu ya. Atau bisa juga sebuah hubungan yang kalian udah merasakan stuck ya, hari ini kalian akan bisa mengambil sebuah tindakan tegas. Oke ya, The Magician. Hari ini akan banyak kreativitas yang kalian lakukan, ide atau gagasan ya, sehingga kalian dengan bisa mengambil suatu sikap gitu ya. Jadi kalau hari ini kalian tuh udah merasa kayaknya aku ini ada ide A, B, C kayak gitu ya. Nah, ini kalian nggak cuman hanya menjadi sebatas wacana, tapi kayak kalian akan dengan sigap ya merealisasikan itu. Nah, hari ini juga ada ya keajaiban yang tidak terduga ya, dimana di saat kayak kalian tuh merasa udah hopeless ya, ternyata masih ada keajaiban ya. Kalaupun untuk sesuatu hal, misalkan dalam hal A gitu ya, kalian merasa udah nggak ada harapan, ngerasa udah hopeless, ternyata di hal yang lain ada B nih, itu malah di situ ada sebuah keajaiban ya, ada solusi, ada rezeki, kemudian ada something yang bisa bikin kamu happy ya. Intinya sih seperti simpelnya gini, jika satu pintu tertutup ternyata masih banyak keajaiban dari pintu-pintu yang lain. Tuh ya. Oke. Kemudian Nine of Wands. Ada energi kalian hari ini untuk berhati-hati setiap kali melangkah, mengambil keputusan atau melakukan tindakan tertentu ya. Kayak di sini kalian udah bisa lebih wise, udah bisa lebih bijaksana, nggak mau buru-buru juga. Ketika ada sesuatu hal yang ini harus dipikirkan terlebih dahulu ya, kalian minta waktu gitu, nggak mau buru-buru yang akhirnya akan nyesel ya karena udah gegabah gitu. Oke. And kita lihat lagi untuk energi hari ini. Dan oke, aku juga merasakan energi seseorang yang saat ini mungkin kalian udah lose kontak ya, atau saling blokir malah. Dan ada juga yang kayak bikin boundaries atau sengaja jaga jarak. Kayaknya sih tiba-tiba dia bakal muncul hari ini ya.
karena di sini aku tarik ada energi magician. Oke, di Emperor. Hari ini kalian akan berdealing atau bertemu dengan orang penting. Jadi kayak pejabat, pengusaha, atau seseorang yang punya authority atau kewenangan. Nah, jika ini energi kalian ya, kalian akan ini ya, sangat mengetahui value kalian. Jadi kayak kalian nggak mau diremehkan, nggak mau kalau ada orang lain yang istilahnya itu nggak menghargai kalian. Jadi di sini karakter kalian sangat strong ya, sangat kuat, dimana bener-bener tahu apa value kalian ya, tahu apa kemampuan kalian. Jadi di sini kalian nggak mau, jangan sampai kalau orang lain tuh meremehkan atau memperlakukan kalian dengan tidak baik. Jadi kalian akan bisa mengambil tindakan tegas. Oke. Mungkin juga hari ini kalian berdealing dengan seseorang yang berzodiak Aries, atau mungkin kalian berzodiak Aries ya. Oke, next untuk love message ya, atau pesan percintaan hari ini. Oke. When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi ketika sebuah keputusan atau tindakan yang kalian ambil itu datang dari hati, itu sepertinya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar ya, karena setiap pilihan itu pasti akan membuat kamu lebih mengerti ya tentang kehidupan dan juga tentang cinta. Jadi intinya sih, jika sesuatu hal itu datang dari hati ya, mungkin menurut kita benar, menurut orang lain salah, menurut kita salah, menurut orang lain benar ya. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ketika sesuatu hal itu datang dari hati. Dan setiap keputusan yang kamu ambil itu pasti ada pembelajarannya ya, baik dalam pembelajaran hidup dan juga pembelajaran dalam percintaan. Oke. Jadi ya ini aku rasa sih sinkron dengan judgment ini tadi ya. Kita nggak bisa menghakimi pilihan orang lain, karena sesuatu hal kalau udah dari hati tuh nggak ada yang benar atau salah. Karena apa? Ya masing-masing yang menerima segala konsekuensi dengan pilihannya. Oke. Untuk angel guidance atau petunjuk malaikat hari ini. Yap. In the near future, apa yang kamu manifestasikan, kamu perjuangkan, kamu harapkan, impianmu akan terwujud di masa depan sangat dekat ya. Jadi tidak menunggu lama lagi. Oke. Yang terakhir untuk afirmasi hari ini. Yep. Creating new habits ya, menciptakan kebiasaan baru ya. Oke. I am strong enough to turn bad practice into good habits. I am the creator of my own life. Aku cukup kuat untuk merubah kebiasaan burukku menjadi kebiasaan baik ya, karena aku pencipta dalam kehidupanku. I am the creator of my own life. Oke. Ini pesan aku. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye bye.